barang siapa yang baca surat Yasin setiap malam Jumat istiqomah masuk neraka. Karena zaman Nabi tidak ada. Ini termasuk kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Berani? Kita di sini mau bertanya, kira-kira konsep bid'ah itu seperti apa sih Kiai? Begini, bid'ah itu dari asal bahasa Arab. Bada'a yabda'u. Artinya menciptakan sesuatu yang baru. Yang sebelumnya tidak ada. Jadi segala sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak ada, itu namanya bid'ah. Termasuk yang pertama kali membuat bid'ah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Badi'us samawat wal ard. Ya, Badi'us samawati wal ard. Saya yang bikin bid'ah langit dan bumi. Jadi adanya langit dan bumi itu bid'ah. Mengapa bid'ah? Sebelumnya tidak pernah ada. Baru Allah mengadakan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi itu barang bid'ah dalam Al-Quran itu. Bukan barang lama, barang baru. Langit dan bumi diukur dari saat diciptakan oleh Allah. Sebelumnya tidak ada langit, tidak ada bumi. Allah ciptakan langit dan bumi, Allah menyatakan, Badi'us samawati wal ardh. Saya yang membuat bid'ah langit dan bumi ini. Langit dan bumi bid'ah, barang baru. Sayalah penciptanya yang membuat bid'ah ini. Nah, itu kalau kita kembali pada Al-Quran. Lalu di dalam istilah kita sekarang itu, bid'ah itu segala sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelaskan ini. Nah, jadi segala sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah itu namanya bid'ah. Timbul satu pertanyaan. Apakah segala barang baru yang tidak ada zaman Rasulullah kemudian sekarang ada, apakah itu pasti jeleknya? Nah, jadi kita sekarang bikin nalar dengan akal sehat. Dengan akal sehat. Akal yang sehat pasti jawabannya sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah mungkin baik dan mungkin jelek. Itu pasti jawaban yang benar. Berkata pasti baiknya salah. Berkata pasti jeleknya salah. Apakah bid'ah itu pasti baiknya? Dikatakan pasti baiknya salah. Dijawab pasti jeleknya juga salah. Yang benar, lihat bid'ah itu kayak apa. Nah, kalau bid'ah itu bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, tentu ini bid'ah yang tidak baik. Kalau sesuai dengan Quran dan hadis, tentu ini bid'ah yang baik. Jadi lihat bid'ah itu kayak apa bentuk bid'ahnya itu. Ini namanya akal sehat. Jangan lalu pokoknya zaman Nabi tidak ada bid'ah masuk neraka. Itu menurut saya kurang sehat berpikirnya itu. Yang sehat bagaimana bid'ah itu? Bid'ah itu mungkin baik, mungkin jelek. Lihat. Nah, pertama kali di samping Al-Quran berkata Badi'us samawati, Allah itu pembuat bid'ah. Nah, di dalam hadis Rasulullah, baca dalam kitab syarahnya Sahihul Bukhari, di dalam sholat berjamaah. Sholat tarawih berjamaah zaman Rasulullah tidak pernah ada. Sholat tarawih zaman Sayyidina Abu Bakar tidak pernah ada. Kemudian Sayyidina Umar ketika melihat 12.000 penduduk Madinah setiap malam pergi keluar sembahyang tarawih sendiri-sendiri. Nah, disitulah Sayyidina Abu Bakar berpikir, alangkah baiknya kalau sholat ini saya bikin berjamaah. Ditunjuklah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ya, keyakinan saya, tentu Rasulullah milih Ubay bin Ka'ab karena Qur'annya bacaannya bagus, suaranya enak. Sehingga orang yang menjadi makmum 20 rakaat ini, 23 rakaat itu dengan suara yang enak dan Qur'annya tentu semakin khusyuk. Nah, itu keyakinan saya. Mengapa milih Ubay bin Ka'ab?
Setelah sholat tarawih berjalan dengan tertib, disitulah persilakan saudara-saudara saya dari golongan Salafi atau dari golongan Wahabi yang saya cintai, tolong baca di kitab ini. Disitulah Sayyidina Umar berkata, nikmatul bid'ah hadi. Inilah sebagus-bagus bid'ah. Sembahyang tarawih 20 ini barang baru. Barang baru itu bukan mengada-adakan. Bedakan antara mengada-adakan dengan mengadakan barang yang ada. Ya. Kalau kita para ulama itu bukan mengada-adakan, bukan mengadakan barang yang tidak ada. Tapi kita mengadakan barang yang ada pada zaman Rasulullah, tapi Rasulullah tidak menentukan tempat dan waktu. Nah, gitu loh. Paham kan? Paham. Jadi ada zaman Rasulullah ini. Cuma Rasulullah tidak menentukan tempat dan waktu. Jadi berarti Allah menyerahkan pada kita tempat dan waktu. Ya contohnya banyak itu. Baca Quran. Allah tidak menentukan kapan baca Quran. Di mana baca Quran? Di mana saja. Di pesawat ya boleh. Di bus ya juga boleh. Kendaraan pribadi juga boleh baca Quran. Kalau sudah itu perjalanan panjang. Betul. Di rumah baca Quran boleh. Di kuburan boleh. Di masjid boleh. Nah, tempat. Waktu juga tidak ditentukan. Kapan baca Quran? Kapan baca sholawat? Kapan zikir? Ini perintah-perintah yang Allah tidak menentukan tempat dan waktu. Sholat. Baca sholawat. Tapi baca ada yang Quran, ada yang zikir. diatur. Tapi zaman Rasul kan ada ini semuanya. Betul. Baca Quran zaman Rasul kan ada toh. Baca sholawat zaman Rasul kan ada. Betul. Lalu zikir zaman Rasul kan ada toh. Tapi ini semuanya tidak menentukan waktu. Karena kalau Rasulullah menentukan waktu, takut umatnya diwajibkan. Jadi dibebaskan. Nah, gitulah. Di samping itu ada ibadah yang ditentukan tempat dan waktunya. Ya, ada ibadat yang Allah tentukan tempatnya, ada ibadat yang Allah tentukan waktunya. Contohnya? Itu tidak bisa kita robah. Nah, kalau tidak ditentukan tempat dan waktu, itu adalah hak kita. Nah, maka yang berkata bid'ah itu bagus, bukan Syukuran Makmun dong. Sayyidina Umar. Dan sekarang kita lihat kapasitas Sayyidina Umar itu kira-kira dengan ilmu kita sejauh mana. Tentu beliau yang lebih tahu sunnah Rasulullah. Beliau yang lebih paham Al-Quran. Al-Quran bahasa dia, bukan bahasanya Syukuran Makmun. Mungkin kalau Syukuran Makmun memahami ayat, mungkin ada bisa salah. Karena bukan bahasa saya. Tapi kalau para sahabat, di samping dia sudah menguasai sunnah Rasulullah, dia bahasa Quran, bahasa dia. Iya kan? Nah, Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'atu hadihi. Lalu Imam Syafi'i memperkuat dari perkataan Sayyidina Umar. Apa kata Imam Syafi'i? Nikmatul bid'atu bid'atani. Bid'atul mahmudah wa bid'atul madmumah. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Ini Imam Syafi'i. Kemudian masih memberikan kaidah. Mana bid'ah yang terpuji? Ma yuwafiqul Qur'an was sunnah. Ma yuwafiqul kitab was sunnah. Jadi semua bid'ah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sesuai dengan sunnah itu terpuji. Nah, kemudian sunnah madmumah, sunnah yang tercela yang masuk neraka, ma yukhaliful kitab was sunnah, yang bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah. Ini bid'ah yang dilarang. Sehingga Rasul bersabda, hadisnya panjang itu, ya. Khairul kalami kalamullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Sebaik perkataan Allah, sudah jelas Al-Qur'an. Sebaik petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Paling jahatnya perbuatan, syarrul umur muhdatsatuha. Muhdatsat itu dari kata ahdatsa yuhditsu, yang diada-adakan. Hanya kembali ke dua hal tadi. Iya, yang diada-adakan. Lain dengan yang mengadakan. Kita bisa mengadakan barang yang sudah ada. Kalau mengada-adakan, berarti tidak ada. Bedakan itu. Beda. Nah, wasarul umuru muhdatsatuha. Dan sepaling jahat perkara, muhdatsatuha yang diada-adakan. Nah,
Wa kullu muhdatsatin Bid'ah. bid'ah. Dan semua yang diada-adakan itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Dan semua bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Dan semua satu di neraka. Nah, sekarang mari kita titi dengan ilmiah. Jangan kita lalu paham begini kita telan. Kita periksa hadis ini. Dari kata muhdatsatun. Kalau muhdatsatun jelas sesat, diada-adakan. Barang yang tidak ada, ini sesuatu tidak ada, diada-adakan. Itu namanya bid'ah, yang sesat. Nah, kita ini bukan mengadakan yang tidak ada, mengadakan yang ada. Beda kan? Beda. Nah, sekarang kita tinjau hadis ini dari segi ilmu balawahnya. Ilmu sastra Arab. Jadi ini kita ini memahami Al-Qur'an tidak semata-mata dari mufradat. Ya. Kalau memahami mufradat banyak yang sesat nanti. Tapi kita memahami Al-Qur'an tuh dari segi istilah syariat. Seperti sholat. Jangan hanya diartikan doa. Lalu tidak mau sholat. Tidak perlu sholat, doa aja. Nah, jadi kita ini memahami itu dari segala segi. Dari segi mufradatnya. Dari segi nahunya. Dari segi balawahnya. Dari segi manteknya. Dari segi ilmu usul fikihnya. Dimana kita lihat ini bid'ah itu di segala hukumnya. Pertama kali kita dari sastra Arab. Di dalam sastra Arab itu, kalau benda itu sudah jelas sifatnya, tidak usah disebut. Kan sudah pasti. Yeah. Nah, itu dalam ilmu balaghah itu. Istilahnya qaidahnya hadfus sifa alal mausuf. Ada juga kadang-kadang hadful mausuf ala sifat. Ala sifat. Yang disebut sifatnya. Karena pekerjaan sudah jelas. Nah, disebut pekerjaannya. Karena jelas sifatnya. Jadi kalau hadfus sifat alal mausuf gimana? Hadfus sifa alal mausuf. Hadfus sifa alal mausuf termasuk bid'ah ini. Sifatnya dibuangkan Rasulullah. Rasulullah tidak menyebutkan apa bid'atun hasanah, apa bid'atun sayyi'ah. Sedangkan suatu benda itu mustahil tidak punya sifat. Nah, Pasti punya sifat. Kalau Anda katakan Syukron Makmun duduk, mustahil berdiri. betul. Kalau Syukron Makmun dikatakan gemuk, mustahil kurus. Tidak ada dua sifat yang bertentangan kepada satu benda. Nah, jadi bid'ah itu pasti ada sifatnya. Hasanah atau sayyi'ah. Rasulullah tidak menyebut. Karena dalam ilmu balaghahnya ini termasuk golongan hadfus sifa alal mausuf. Dibuang sifatnya. Karena sudah pasti. Karena tidak mungkin kalau kita berkata kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Otak mana yang bisa menerima itu? Benar. Hah? Benar. Cuma otak mana yang bisa menerima? Kalau dikatakan kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Ya. Di dalam kaidah ini, karena sudah pasti Allah nggak nyebut. Untuk apa disebut? Mestinya yang oleh Allah dan Rasul disebut kullu bid'atin sayyi'atin dolalatun. Wa kullu dolalatin finnar. Manteknya sejajar. Menurut ilmu manteknya. Betul. Tidak mungkin menurut ilmu mantek kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Akal mana yang bisa menerima itu? Betul. Maka saya ingin berbicara soal beda yang tuntas gitu loh. Ya, Jangan secara emosi. ya. Mari kita lihat dari seginya. Nah, hal itu juga di Quran terjadi. Mengapa Nabi Khidir merusak perahu? Karena Nabi Khidir dikasih ilmu laduni oleh Allah. Ya. Wa kana warahum malikun. Ya'udu kullas safinatin wasba. Allah tidak menyebutkan sifat kapal itu. Yang dirampas raja, kapal rusak atau kapal baik? Logika yang sehat Betul. pasti berkata kapal yang baik yang dirusak. Baik, ya. Oleh sebab itu Nabi Khidir rusak perahunya ketika dengan Nabi Musa itu. Karena ada raja yang mengincar Dan kapal-kapal ada raja besok pagi akan merampas semua kapal. yang bagus. Tentu di situ kullu safinatin hasanatin wasbah. Wasbah itu dengan paksa gosap. Nah, gosop. iya, tidak mungkin dia akan merampas kalau kapal rusak. Wa kana rahmatun wa kana rahum malikun ya'khudhu kulla safinatin fasidatin. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Lah pakai ilmu membahas ayat Quran itu. Sah. Membahas hadis juga pakai ilmu. Pakai ilmu nahu,
pakai ilmu sorof. Benar. Kata-kata muhdatsatun itu apa? Ahdatsa yuhditsu, yang mengada-adakan. Mengada-adakan berarti sebelumnya nggak ada. Nggak mungkin manusia bisa ya. Lah iya. Nah, disitulah kita membahas dari segi balawahnya, dari segi ilmu mantiknya, dari segi kaidah usul fikih. Ada kaidah usul fikih yang berkata, mimbabil khas urida bihil am. Ada lagi mimbabil am urida bihil khusus. Contohnya, misalnya nama Habib siapa? Isa Al-Kaf. Siapa? Isa Al-Kaf. Isa Al-Kaf. Aisyah Al-Kaf. Karena saya dengan Habib kenang baik, ya. Kalau saya sebut depan umum, mesti tidak marah. Saya pura-pura menunjukkan kalimat saya ke Habib Aizal. Yeah. Habib Aizal. Isa. Apa? Isa. Izal. Habib Izal, hati-hati. Jangan sampai minum minuman keras. Ini merusak saraf. Ini saya pidato dengan umum, tapi ditujukan siapa? Habib Izal. Tapi maksud saya bukan Habib Izal. Yang minum minuman keras ini semua. Betul. Itu dalam ilmu usulul fikih, mimbabil khos urida bil am. Ada lagi mimbabil am uridal khos. Misalnya naudzubillah ya. Karena Habib suka minuman keras misalnya, misal itu. Suka minuman keras, dan segan saya menyebut. Takut kurang ajar saya. Tidak saya sebut, yang sebut orang umum. Hai masyarakat Islam, tahu kau. Tapi Habib Izal ada. Tahu kau, minum minuman keras itu larangan keras dalam agama. Umat Islam, hindarkan minuman, jangan sampai kau minum keras. Otakmu rusak. Mimbabil am. Umum yang saya bilang. Tapi maksud saya Habib Izal yang suka minuman keras. Lah ini banyak ilmunya. Bukan sekedar bisa baca Quran, bisa baca hadis, ngerti mufradatnya, terus dipakai. Ini yang banyak merusak. Betul. Kalau tidak disertai dengan ilmu penyertanya. Pertama ini mufradat memang. Setelah mufradat nahunya, setelah itu sorofnya, ketika itu balawahnya, ketika itu mantiknya, ketika itu usul fikihnya. Iya. Nah kalau begitu insya Allah. Nah, jadi bid'ah itu bagaimanapun pasti ada dua. Ya, baik di bidang dunia maupun di bidang agama. Bid'ah di bidang dunia, mesti ada yang baik, mesti ada yang jelek. Bid'ah di bidang agama, mesti ada yang baik, mesti ada yang jelek. Nah, saudara kita kalau di golongan salafi itu tidak mau di bidang dunia. Jadi ini di bidang agama, pokoknya kalau zaman Rasul tidak ada, masuk neraka. Langsung vonis. Iya. Nah, saya minta kepada saudara saya, kaum salaf, datanglah ke rumah saya ini. Mari kita bicaralah. Dialog. Perintah Allah itu, ada yang langsung Allah perintahkan tempat waktu. Haji di Tanah Haram. Waktunya tanggal 9 Dzulhijjah sampai 13. Kecuali tawaf ifadah. Bebas. Boleh di luar itu. Nah, ini waktu ditentukan. Tempatnya ditentukan. Lalu ada orang kaya di Jakarta ini. Karena duitnya triliunan, beli tanah. Katakan ratusan ribu hektar di Cilengsi. Lalu Masjidil Haram dipindahkan ke Cilengsi. Pintunya sama. Semuanya sama, menaranya sama. Persis duplikatnya. Ka'bahnya dibikin 5 cm nggak kurang panjangnya. Tingginya persis Ka'bah. Batunya hitam. Jangan putih, batunya hitam. Banyak di Indonesia batu hitam di tempat saya Liliang banyak. Yang gede-gede juga besar. Tinggal dipoles-poles jadi Hajar Aswad. Digergaji aja. Diukur yang sama dengan Ka'bah. Semuanya sama. Ya, matofnya sama. Dibikin lagi Arafah. Arafahnya sama. Jabal Rahmahnya sama, persis Jabal Rahmah. Boleh dihitung batunya itu. Berapa batu yang numpuk itu? Kalau Jabal Rahmah ada batu 1000 numpuk, cari kita 1000. Yang gede-gede. Pernah kan ke Jabal Rahmah? Iya.
Lah iya, yang gede-gede. Di atas bikin patok putih. Persis Arafah. Bikin Musdalifah, persis Musdalifah. Bikin Mina, persis Mina. Apakah Habib boleh haji ke Cilengsi? Enggak boleh. Jelas. Itu namanya bid'ah. Nah, iya. Bertentangan. Jadi bedakan. Bid'ah itu bertentangan. Nah, waktunya juga harus 9 Dzulhijjah. Tidak ada haji di luar wukuf di Arafah di luar Dzulhijjah yang nggak sah, nggak ada pahalanya. Nggak ada pasnya. Nah, iya. Nah, ada ibadat yang Allah tentukan tempatnya. Waktunya bebas. Umroh. Ya. Umroh tempat tetap di tanah haram. Nah. Cuman waktunya bebas kapan saja. Allah bikin perintah lagi. Hanya menentukan waktu aja. Sholat duhur lah kau pada waktu duhur. Sholat asar lah kau pada waktu asar. Sholat maghrib lah kau pada waktu maghrib. Sholat isya lah kau pada waktu isya. Sholat subuh lah kau pada waktu subuh. Di mana kau sholat di mana aja. Mau di tepi tol, di jalan tol, jangan di tengah. Di pinggir. Sholat di pinggir jalan tol, sah. Mau sholat di tepi laut, sah. Di tengah sawah, sah. Sudah ada di hutan, mau sholat, sah. Di rumah, sah. Cuman afdolnya di masjid. Jelas kan ini penjelasan saya ini? Jelas. Iya. Lalu ada perintah Allah. Nah ini, yang Allah tidak menentukan tempat, tidak menentukan waktu. Baca Quran. Di mana kau baca Quran? Di mana aja. Kapan kau baca Quran? Kapan aja. Urusanmu kata Allah. Yang penting perintah saya kau baca Quran. Iya. Nah, lalu sekarang kan Allah tidak menentukan, berarti kita punya hak. Betul. Nah, hak kita kan. Kalau Allah menentukan, hak Allah. Kita wajib taat. Nah, kemudian kita mengadakan, biasanya muslimat NU dulu, nggak tahu saya muslimat sekarang, karena saya sudah tidak di NU struktural, saya NU kultural saya ini. Ya terus terang aja saya. Nah, jadi di dalam NU itu, yang dulu perempuan-perempuan mengadakan silaturahmi malam Jumat. Silaturahmi ini kan perintah Rasulullah. Yeah. Man ahabba ayyub satu lahu fi rizki wa ansulahu fi atfal islam. Ada ini. Ada. Betul. Tapi belum ada pelaksanaannya. Kan ya kan? Ini ada. Ada. Tapi pelaksanaannya belum ada. Nah, karena pelaksanaan belum ada, kita mengadakan. Nah, itu namanya mengadakan barang yang ada. Bukan mengadakan barang yang tidak ada. Betul. Mengadakan barang yang sudah ada. Sudah ada. Lalu kita malam Jumat silaturahmi, ada perintah Rasulullah. Baca Quran ada. Perintah Allah, perintah Rasulullah, kedua-duanya. Iya. Ya kan? Bacalah kita malam Jumat. Istiqomah. Apa berani Habib Izal mengumumkan, barang siapa yang baca surat Yasin setiap malam Jumat istiqomah masuk neraka, karena zaman Nabi tidak ada. Ini termasuk kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar. Berani? Enggak berani. Iya, mari kita bicara ini secara ilmiah gitu loh. Bukan emosi. Betul. Ilmiah kita kemukakan. Mari kita bicara secara ilmiah. Artinya berarti kayak semua yang ada di dalam maulid adalah ibadah-ibadah yang tidak ditentukan waktu dan tempatnya. Ya. Nah, tidak ditentukan waktu dan tempat. Nah, sekarang misalnya orang yang tua-tua, katakan kayak saya ini, sudah bau kuburan. Ya mudah-mudahan masih jauh kuburannya. Amin. Tapi bagaimanapun sudah bau kuburan. 80. Nah, perintah dzikir ada. Udzukurullah katsiran. Ada. Tapi pelaksananya belum ada. Kapan kita dzikir? Belum ada. Bebas. Di mana kita dzikir? Belum ada. Dzikirnya ada. Kita adakan, mengadakan barang yang ada. Yang Rasulullah dan Allah tidak menentukan tempat. Kita tentukan malam Minggu. Ya kan? Betul. Kita begitu malam Minggu baca tahlil 100 kali, istighfar 100 kali, tasbih 100 kali, tahmid 100 kali, dan seterusnya. Apakah Habib berani berkata, barang siapa yang dzikir setiap malam Jumat, setiap malam Minggu, rutin, masuk neraka? Ini perbuatan bid'ah, berani? Lah iya, mari kita secara ilmiah. Betul. Nah, yang tidak benar Habib,
Dan kalau baca Yasin tiap malam Jumat hukumnya wajib. Nah, ini Nah, itu bid'ah. nggak boleh. Nah, itu bid'ah. Dikir setiap malam Minggu hukumnya wajib. Bid'ah ini. Nah, itu bid'ah. Kalau bid'ah itu barang baik, amal soleh. Nggak ada bid'ah amal soleh itu. Kapan saja kita berbuat amal soleh 24 jam. Kita mau dikir 24 jam. Iya. Bagaimana Kiai dengan ungkapan semua ibadah Iya. aslinya dilarang? Aslinya dilarang, hanya boleh yang ada nasnya. Dan semua muamalah boleh. Hanya yang dilarang adalah yang ada nasnya. Itu gimana? Kan begini, mereka mempergunakan hadis, man amila amalan, laisa fi amruna, fawaradun. Kata-kata amruna ini apa artinya? Tidak selamanya amrunya berarti perintah. Bukan berarti perintah. Amruna urusan. Barang siapa yang berbuat sesuatu dan tidak ada urusannya dengan agama Islam, tidak diterima oleh Allah. Kita baca Quran malam Jumat ada urusan dengan agama Islam ini. Sah. Amrullah. Amrullah. Di sinilah memahaminya itu. Jangan terlalu sempit. Iya. Maka saya minta kepada saudara-saudara saya yang saya cintai, saya paham bahwa Wahabi itu sangat takut kepada api neraka. Tapi menurut saya ketakutan kelebihan. Benar. Ya, prinsipnya Wahabi itu bagus. Takut masuk neraka dengan amalan-amalan yang tidak dibenarkan oleh agama. Sehingga dia, tapi ingat saudaraku, Salafiyah dan Wahabi, bukan hanya Anda yang takut api neraka. Syukron Makmun pun takut api neraka. Isa Alkaf juga takut. Nah, iya, Okay. takut api neraka, jangan diborong takut api neraka itu. Kalau dianggapnya orang-orang NU tidak takut sama api neraka. Ya saya tidak menghilangkan yang misalnya ada kekeliruan di orang NU misalnya ya. Betul. Misalnya ada orang ziarah kubur, lalu minta ke kuburan. Nah, itu salah. Salah Kiai. Kalau tawassul boleh. Bedakan antara tawassul dengan minta ke kuburan. Nah, disitulah. Mari kita pahami secara agama. Jadi nanti kalau dengan melalui ini kalau ada saudara-saudara saya dari golongan Wahabi, tidak perlulah kita main hantam-menghantam di YouTube. Itu merugikan, merusak Islam. Yeah. Saya tidak setuju dengan yang hantam-menghantam di YouTube itu. Kalau tidak, datanglah ke rumah saya. Yeah. Pak Kiai, bagaimana yang namanya tawassul ini? Betul. Syirik apa tidak? Bagaimana Kiai ziarah kubur? Mari adu argumentasi, adu alasan. Kalau saya kalah, saya akan ikut dia kok. Iya. Tapi kalau dia kalah, ikut saya dong. Jangan bertahan.